Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Tiang Halimah dari Nyur Tebal. Niki Tuan Guru Tiang mau bertanya, bagaimana cara wudhu yang benar sesuai dengan tuntutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sekian, hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga sangat penting. Walaupun kelihatannya kedengarannya sederhana, bagaimana cara wudhu yang benar, tapi faktanya subhanallah, tidak banyak masyarakat kita yang berwudhu dengan benar. Padahal betapa Nabi itu memerintahkan asbighul wudhu. Kalau mau wudhu, kata Nabi, sungguh-sungguhlah, tidak usah setengah-setengah, tidak usah main-main. Wudhu itu ibadah yang luar biasa. Jadi kalau bisa, kata Nabi, harus bisa malah. Wudhunya itu sungguh-sungguh. Nah, ayo kita lihat orang sekarang kadang-kadang rambutnya aja gitu kan, ambil air sedikit, dia ngapain ya orang nih, saya bilang. Padahal tidak seperti itu yang diajarkan oleh Nabi. Baik, mungkin dengan cepat saja karena keterbatasan waktu, dan saya tidak akan merincikan mana wajib mana sunnah. Langsung saja caranya, jadi supaya itu yang dilakukan. Nanti takutnya tahu wajib tahu sunnah, wajib-wajibnya saja yang digawe, kan gitu. Pertama, cuci tangan, ya. Cuci tangan. Cuci tangan itu sebanyak 3 kali. Mungkin kalau saya contohkan begini. Biasa ya, biasa. Cuci tangan. Setelah cuci tangan apa? Berkumur. Tapi setelah berkumur apa? Masukkan air ke dalam hidung. Nah, tapi kumur dan masukkan air dalam hidung itu 1 kali ini. 1 kali apa namanya? Hah? Apa neran segini ini? Iya, satu kali. Hah? 1 kali cebok. Maksud cebok ini? Ini nolah ya, paham sudah ya. 1 kali nih gitu. Nah, 1 sendok. Nah, bagaimana caranya? Pertama masukkan ke dalam mulut, ya. Kemudian sisanya ke dalam hidung. Ke dalam hidungnya bukan begini, bukan. Tetapi cukup hidungnya yang menarik, gitu. Cuma jangan terlalu keras. Jangan terlalu gitu, jangan. Ya, cukup. Yang penting masuk air. Nah, keluarkan airnya, keluarkan dari mulut, kemudian dari hidung. Itu terhitung sekali. Yang kedua begitu juga, push, kemudian tweet. Nah, itu ya, paham? Tweet tadi itu paham? Ya, itu sebanyak berapa kali? 3 kali. Sebelum saya lanjut, apa hikmahnya diawali dengan itu wudhu? Nah, kan air wudhu itu harus dengan air apa? Air suci, atau dalam bahasa fikih namanya air mutlak, ya, atau mutlak. Air mutlak ini ciri-cirinya apa? Tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Nah, kenapa diawali dengan itu wudhu? Dites dulu airnya, rapid test ya, di rapid test airnya itu. Rapid test maksudnya dites cepat. Cuci tangan maksudnya apa? Dilihat ada warnanya enggak, kan? Lulus. Habis itu kumur, ada rasanya enggak, asin atau manis, ya kan? Habis itu masukkan ke hidung. Kenapa? Dites ada baunya apa tidak. Ternyata lulus tes semuanya, hasilnya negatif ya, atau non reaktif, hasilnya suci maksudnya, maka baru langsung basuh muka. Nah, bolehlah basuh muka semuanya. Mohon maaf terbatas bagaimana mencontohkannya, tapi semua tahu dari ujung tumbuh rambut yang normal tapi ya, sampai ujung dagu, dan dari ujung telinga ke ujung telinga itu dibasuh sebanyak berapa kali? 3 kali. Tapi yang pertama wajib disertai dengan wudhu lillahi ta'ala. Nah, dimulai dari mana? Dari atas, bukan dimulai dari bawah gitu, enggak, tapi dari atas sebanyak 3 kali. Cukup yang pertama yang disertai ini niat.
Setelah selesai mencuci muka 3 kali, baru mulai pindah ke tangan. Dimulai dari mana? Dimulai dari ujung tangan jari sampai ke siku. Jangan mulai dari siku ke bawah, tapi mulai dari, karena dalam Al-Quran katanya kan basuhlah tangan sampai ke. Nah, kalau sudah sampai ke berarti ini finishnya, ini startnya. Balik lagi ke sini, itu terhitung berapa? 1 kali. Ulang lagi yang kedua begitu, dan yang ketiga pindah ke tangan kiri begitu juga. Setelah itu baru ini takhlil namanya, yaitu mengsela-sela namanya, menggosok-gosok sela-sela jari. Itulah ya. Nah, setelah tangan pindah kemana? Kepala ini jangan cuing-cuing, jangan. Walaupun memang sebagian kecil dari kepala cukup dalam mazhab Syafi'i, tapi dianjurkan jangan begitu. Ya, karena kepala ini banyak dosa, sering mikir yang macam-macam. Jadi dibersihkanlah dengan air wudhu semuanya begitu. Bagaimana caranya setelah dibasahi tangan? Ya, tangan basah oleh air yang baru mulai dari awal kepala sampai ke depan kepala sampai ke belakang, terus kembali lagi ke depan. Terhitung berapa itu? 1. Begitu juga yang ambil. Tapi mengusap ya. Bukan membasuh. Apa bedanya mengusap dengan membasuh? Kalau mengusap cukup tangannya basah, dibasahi dengan air lalu. Kalau membasuh harus tangannya berisi air. Ini menyebut. Emang perempuan ini emang ahli ya soal perairan lah ya. Biasa mencuci, biasa dan lain sebagainya. Mandinya juga 2 jam biasanya. Kalau laki kan 2 menit selesai mandi bebek. Nah, makanya tangan harus langsung kena air. Kalau kepala cukup basuh, mengusap. Kalau dia membasuh harus gitu jadinya, tapi enggak cukup. Baik, setelah selesai 3 kali kepala atau rambut, pindah kemana? Telinga. Nah, telinganya bagaimana? Cukup dengan jari-jari. Semua mulai dari tengah, mulai dari luar juga bisa. Mulai dari dalam, kalau mulai dari dalam ini ya. Terus kalau mulai dari luar diikuti jalannya itu. Jalan zigzagnya itu diikuti ya. Yang jari telunjuk ini bagian telinga di dalam ini, yang ini ibu jari atau jempol ini di bagian belakang, dari atas ke bawah 2 kali bolak-balik. Itu dilakukan berapa kali? 3 kali dan juga mengusap telinga. Baru terakhir kaki. Tabek ya. Dari mana mulai? Dari ujung jari dengan kaki kanan. Ujung jari sampai ke mana? Sampai ke mata kaki, jangan sampai ke lutut. Jangan. Ada yang sampai lutut di sini? Kebanyakan yang gitu. Banyak. Cukup sampai mata kaki, lewat sedikit tidak apa-apa. Setengah betis tidak apa-apa. Untuk menjaga-jaga gitu. Tapi kalau sampai sini, jangan boros air. Ya. Berapa kali bolak-balik? 3 kali. Sebelum pindah ke kaki kiri, pakai ini dulu. Kelingking, membasuh sela-sela jari. Ya. Iya begitu ya. Iya, pakai ini. Terus pakai apa? Saya selama pakai hidung, pakai jari. Kenapa pakai hidung? Memang begitu diajarkan oleh baginda Rasulullah. Kalau mau tahu kenapa bisa ditebak. Kenapa?
Kan ini jaraknya kecil-kecil. Kalau pakai jempol dong nanti lama-lama lebar kakinya. Ya, cukup pakai. Kalau ini kan lebar dia nih. Kalau kaki kan kecil begitu. Atau ada yang jaraknya 2 meter 2 meter kan? Nggak ada kan. Jadi pakai pakai apa namanya? Kelingking. Pindah ke kiri juga begitu, pakai jari kelingking. Habis itu apa namanya? Angkat tangan dan berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Nah itu caranya. Ada lebih lengkap lagi. Diawali dengan siwak dulu apa misalnya. Ya ada lagi tambahan kalau mau ini setelah antara telinga dan kaki, leher, ya. Terus dan seterusnya, tapi dengan cara yang singkat tadi insya Allah sudah tergolong cara yang baik dan benar yang mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin ya.